94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Selamat siang sahabat RT semuanya. Tentunya sahabat rumah belajar ya, belajar bersama lewat radio tentunya. Ya, seperti biasa di hari Selasa kita akan belajar bersama selama 1 jam ke depan kurang lebih ya, untuk teman-teman maupun pelajar-pelajar di seluruh Temanggung dan sekitarnya yang masih terus simak kebersamaan bersama RTFM. Tentunya siang hari ini saya Kak Puspa tidak sendiri ya, selalu ditemani oleh sahabat rumah belajar Jawa Tengah 2020. Ada Kak Tika. Selamat siang Kak Tika. Iya, selamat siang Kak Puspa. Kembali lagi kita ketemu ya di siang hari ini dengan tentunya apa nih yang akan kita bahas untuk mata pelajaran hari ini. Hari ini spesial untuk sekolah menengah atas. Oke. Jurusan IPS ya. Baik. Ekonomi. Jadi mengenai kebijakan ekonomi. Oke, mata pelajarannya ekonomi, materinya kebijakan ekonomi untuk betul. kelas 11 SMA. Ini jurusannya IPS ya. Oke. Iya, nih Kak Tika, tentunya banyak sekali hal yang akan kita belajar bersama ya teman-teman di rumah. Tentunya hari ini bisa menyediakan alat tulis maupun mungkin gadget boleh untuk mencatat boleh, ya. Boleh. Oke. Kita mulai ya Kak Tika untuk kebersamaan belajar lewat radio RTFM siang hari ini, tentunya bersama rumah belajar untuk semua. Yuk, kita mulai dengan mungkin pengenalan dulu. Ekonomi ini biasanya kalau dipelajari dari siswa-siswi kelas 9, 10 ya Kak Tika ya, 10, 11, 12 ya. Bahkan mungkin SMP juga sudah adakah ekonomi pengenalan? Kalau waktu di SMP itu biasanya ilmu pengetahuan sosial. Jadi IPS masih ya? Di-mix dengan sosiologi, geografi. Jadi masih dasar. Masih dasar ya. Tetapi intinya mereka sudah mengenal di mata pelajaran IPS di SMP. Baik. Bisa dimulai yuk Kak Tika, kita belajar bersama untuk kesempatan siang hari ini. Oke, selamat siang para pendengar RTFM. Jadi kita kembali lagi di sini. Kak Tika akan menjelaskan mengenai kebijakan ekonomi. Jadi sebelumnya untuk materi kebijakan ekonomi ini juga bisa diakses di portal rumah belajar. Jadi bisa diakses dengan cara search di browsernya masing-masing, belajar.kemdikbud.go.id. Nanti bisa dicari dalam sumber belajar. Di sana sudah ada tersedia video pembelajaran mengenai kebijakan ekonomi. Nah, namun di sini Kak Tika bersama Kak Puspa akan menjelaskan secara detail 1 jam ini tentang kebijakan ekonomi yang tentunya diperlukan saat pandemi. Jadi kita kaitkan saat pandemi ini untuk mengatur perekonomian sebuah negara. Pastinya kan penting menarik sekali, ya, menarik dan penting nih di kala seperti ini ya. Kebijakan ekonomi terkait ada diaplikasikan di kondisi seperti ini, pandemi ya Kak Tika ya. Dan tentunya banyak orang sebagian dari kita bahkan mungkin semuanya tidak pernah lepas dari kehidupan yang namanya ekonomi ya Kak Tika ya, karena kita adalah butuh sesuatu. Betul. Ilmu itu akan lebih menarik ketika nantinya kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nantinya juga tidak akan sekedar hafalan, tapi penerapannya yang biasanya kita akan lakukan itu akan mendarah daging istilahnya. Jadi karena selalu terus ditemui. Nah, di sini kan kita sedang berada dalam era pandemi. Penyebaran wabah yang tahun ini coronavirus disease 2019 atau bisa disingkat dengan COVID-19 ini kan awalnya itu terus meluas di berbagai negara. Jadi bukan hanya sekedar negara Indonesia saja yang ini semua termasuk permasalahan dunia. Nah, ternyata perekonomian dunia juga terkena dampaknya. Jadi ternyata pertumbuhan ekonomi di dunia itu mengalami pertumbuhan yang negatif di tahun 2020. Nah, tentunya ini kan menjadi sebuah pemikiran bagi pemerintah bagaimana supaya tetap masyarakat kita itu bisa memenuhi kebutuhan dengan kondisi pandemi yang ternyata ada banyak sekali pembatasan. Karena kebijakan-kebijakan yang sudah dilihat di berbagai negara, intinya kan pembatasan kan ya. Pembatasan aktivitas yang tujuannya baik, yaitu untuk mengurangi tingkat penyebaran wabah yang telah
berdampak negatif terhadap perekonomian global. Oke. Nah, jadi kebijakan apa sih sebetulnya? Karena mungkin kalau misalnya kita belum mempelajari tentang ekonomi, ada yang mengatakan begini, negara itu kan pastinya punya banyak uang. Kenapa tidak dibagi-bagikan saya? Gitu. Yeah. Kenapa harus dengan berbagai kebijakan yang mungkin rumit kalau misalkan itu tidak paham? Nah, ini semoga menjadi sebuah jawaban alasan-alasannya kenapa pemerintah mengambil sebuah kebijakan-kebijakan yang banyak sekali, yang tentunya ada disesuaikan dengan situasi. Oke, setiap kebijakan pemerintah tentunya tadi yang dikatakan Kak Tika adalah sesuai dengan kondisi dan situasi, dan tentunya keadaan negara tersebut juga ya, berkaitan dengan kemampuan, kemudian bagaimana nanti situasi dan kondisi di dalam satu negara. Dan tadi bisa ditambahkan juga bahwa di era pandemi ini global ataupun negara-negara yang terdampak adalah lebih dari 200 negara ya Kak Tika ya, dan semuanya kondisinya hampir sama dalam satu bisa dikatakan penurunan dan keterpurukan, bahkan sebagian besar juga menurun nih ya untuk pertumbuhan ekonominya. Baik, kita lanjut Kak Tika, yuk. Apalagi nih? Jadi di sini saya mendapatkan sebuah artikel dari Mas Agung Suksmono Hadi dan Diah Indira melalui website dari Bank Indonesia. Nah, itu mengatakan bahwa kinerja manufaktur dan jasa itu melemah tajam. Jadi segala macam aktivitas yang berkaitan dengan bisnis, baik itu manufaktur dan jasa, itu melemah sangat tajam. Sehingga menyebabkan jutaan orang tuh kehilangan pekerjaan. Nah, ini kan merupakan sebuah permasalahan bagi kita. Otoritas fiskal dan moneter. Nah, ini adalah salah satu yang termasuk dalam kebijakan ekonomi. Otoritas fiskal dan moneter yang menempuh langkah global, yang tentunya ini termasuk kebijakan ultra akomodatif, maksudnya yang bisa diterapkan oleh pemerintah. Jadi kebijakan-kebijakan ekonomi ini merupakan langkah-langkah untuk mengatasi yang tadi, kehilangan pekerjaan, untuk bisa tetap memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin kehilangan pekerjaan itu atau sebelumnya juga belum bekerja. Nah, ke depan otoritas di berbagai negara, bukan hanya sekedar di negara Indonesia saja, terutama negara emerging ya, karena kebetulan nih negara Indonesia termasuk negara emerging juga yang tumbuh, yang maksudnya itu perlu menjaga sustainabilitas fiskal, maksudnya perlu menjaga kondisi fiskal. Karena contohnya saya melihat Kak Puspa, negara-negara yang dikatakan maju, contoh Singapura, ini sekarang kan sedang mengalami resesi ya, karena perekonomiannya jatuh, sehingga yang tadinya maju itu bisa mundur menjadi negara yang istilahnya lagi ya. Iya, betul. Karena kurangnya sustainable itu, yang istilahnya kebijakan ekonominya mungkin kurang tepat dan lain-lain. Nah, alhamdulillah saya lihat juga di sini Kak Puspa, ekonomi Indonesia itu kalau secara global dilihat masih terbilang belum mencapai resesi seperti negara lain malahan. Jadi kita termasuk negara berkembang yang mandiri, karena memang sumber daya alamnya kita itu kan sangat banyak, sangat subur ya. Tinggal kita bagaimana bisa mengelolanya. Dari segi pemerintah itu ada kebijakan-kebijakannya. Kebijakan itu untuk apa? Tentunya tadi mengatasi dampak COVID yang memang ini sangat meluas. Dilihat sampai sekarang sudah hampir 8 bulan saja kan, belum begitu normal ya Kak Puspa ya. Belum bisa dikatakan normal, masih bahkan saya lihat ada beberapa profesi yang contoh ya, profesi sebagai pilot, pramugari dan lain-lain malah beralih profesi menjadi ojek dan lain-lain. Itu sungguh luar biasa Kak Puspa, yang sebelumnya kita tidak menyangka akan seperti itu. Dalam kondisi ini, betul-betul situasi seperti ini semuanya global ya. Iya, betul-betul. Ini karena bukan hanya sekedar Indonesia tapi seluruh negara. Nah, apa itu kebijakan ekonominya? Sekarang tadi saya sudah mengatakan bahwa kebijakan itu ada dua, ada fiskal dan moneter. Kalau dari segi fiskal itu tentang pengaturan pajak. Nah, mungkin sudah tahu ya pajak itu apa. Nah, jadi ternyata pajak itu merupakan salah satu alat untuk
mengatur perekonomian juga. Okay. Nah, sekarang yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu tentang kebijakan moneternya yang termasuk dalam materi dalam sekolah menengah atas untuk kelas 11. Apa ya? Itu kebijakan moneter? Nah, ini adalah suatu alat untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi ternyata jumlah uang yang beredar di masyarakat itu bisa diatur. Sedikit atau banyaknya itu punya pengaruh yang sama-sama ada positif, ada negatifnya. Jadi kalau jumlah uang banyak juga tidak boleh, terlalu sedikit juga tidak boleh. Jadi ini adalah kebijakan moneter ini salah satu alat yang disikapi atau tindakan yang dilakukan oleh penguasa di sini, yaitu bank sentral yang bisa mengatur untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi itu salah satu kebijakan ekonominya. Diatur ya, ilmu ekonominya seperti itu ya, bahwa uang yang beredar ini harus benar-benar diatur. Ketika banyak juga nanti berdampak, ketika terlalu sedikit juga pastinya ada dampak ekonomi yang luar biasa ke masyarakatnya ya. Terus Kak Tika lanjut. Lanjut. Nah, kebijakan moneter ini memiliki dua jenis. Jadi ada secara ekspansif, ada secara kontraktif. Kalau ekspansif ini tujuannya untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kalau kontraktif itu untuk mengurangi. Nah, jadi masing-masing memiliki perannya. Kalau secara ekspansif itu menambah jumlah uang yang beredar, tentunya kan kondisi perekonomiannya ketika sedang surut, masyarakat daya belinya menurun, wah berarti ini masyarakat kebanyakan tidak memiliki uang nih, ya kan? Betul. Ternyata pemerintah itu sangat teliti sekali. Jadi bagi kalian generasi muda nih yang punya cita-cita ingin menjadi Menteri Keuangan mungkin ya, seperti Bu Sri Mulyani ya, betul. Itu bukan hal yang istilahnya tuh mudah juga ya. Jadi karena setiap detik, kalau perekonomian itu kan bukan hanya sekedar setiap bulan, tapi setiap detik tuh mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jadi ini menambah jumlah uang beredar dan mengurangi jumlah uang beredar pun harus diperhatikan. Melihat secara global, masyarakat itu sekarang mengalami apa, kondisinya seperti apa. Nah, untuk kebijakan ekspansif ini dibuat saat perekonomian mengalami resesi atau depresi itu, seperti halnya sekarang. Iya betul. Jadi harus ditambah nih jumlah uang yang beredarnya. Harus ada penambahan. Atau kalau bahasa kerennya ya, kerennya itu disebutnya easy money policy. Jadi kebijakan uang longgar gitu. Jadi ini diterapkan oleh bank sentral utamanya, yang bisa jadi tidak semua bank, semua bank bisa mengatur, hanya bank sentral. Apakah mungkin apakah bisa dikatakan di Indonesia bank utamanya ada Bank Indonesia yang mengatur? Iya betul, itu bapaknya bank-bank istilahnya seperti itu. Jadi kalau untuk bank-bank yang lain itu fungsinya untuk menyimpan dan meminjamkan uang. Nah, untuk kebijakan yang lainnya, Kak Puspa, karena tadi ada dua, yaitu kebijakan kontraktif, yaitu kebalikannya, mengurangi jumlah uang yang beredar. Ini pada saat kondisi di mana terjadi inflasi. Nah, coba kalau terjadi inflasi berarti intinya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak ya. Sehingga kondisi jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, kenaikan harga barang jadi meningkat. Nah, jadi kenapa pada waktu saya dulu masih kecil, Kak Puspa nih, saya pernah bingung ya, kenapa sih sebetulnya harga-harga kok bisa naik turun gitu. Kenapa ada murah, kenapa ada naik? Iya betul. Ternyata memang perekonomian itu banyak sekali kaitannya, bukan hanya sekedar di interaksi masyarakat, kondisi sosial, banyak sekali ya pengaruhnya, sehingga memang kondisi di mana ada kalanya lingkungan itu mengalami resesi atau turun atau harganya murah, ternyata bisa juga harganya naik. Kondisi contoh kalau di Indonesia itu ada Lebaran. Ya, Lebaran biasanya kan semua bahan pokok itu mengalami kenaikan. Itu karena ada ekonominya juga. Aktivitas ekonomi, permintaannya banyak. Permintaannya banyak kan, kalau mungkin secara logika bisa dipikir
cara simpelnya itu kalau misalkan kita berbisnis, permintaannya banyak, wah enak nih gitu kan, banyak keuntungan. Bisa dinaikkan ya. Enggak juga gitu, karena nanti permintaan banyak, harga naik. Kalau terus-terusan tidak baik juga, nanti bisa menjadi apa? Turun juga karena kalau misalkan kita tidak mengikuti tren, itu bisa mengakibatkan kelangkaan dan lain-lain. Oke, betul-betul ya. Itu jadi 2 dulu jenis kebijakan ekspansif dan kontraktif yang perlu dipahami, yaitu menambah jumlah uang yang beredar dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Oke, ketika tadi Kak Tika mengatakan kebijakan ekspansif dalam ilmu ekonomi adalah menambah atau ada sistem uang longgar tadi ya Kak. Apakah bisa dilihat di sekarang atau situasi sekarang dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dengan memberikan bantuan, betul. Kemudian juga ada satu sisi kebijakan mungkin ada supply ataupun bantuan langsung, dan apakah ini masuk dalam kebijakan tersebut? Ya, masuk. Jadi termasuk dalam kebijakan ekspansif. Nanti ada berarti instrumennya sudah dilakukan ya oleh pemerintah Indonesia. Saya istilahnya tuh melihat luar biasa sekali ya perjuangan pemerintah dalam peduli terhadap masyarakatnya. Betul. Banyak sekali masyarakat yang terbantu ya dengan adanya banyak sekali bantuan, program bantuan yang betul. dari berbagai jenis dan lain-lain. Istilahnya itu jenis-jenisnya tuh macam-macam. Semoga bisa dimanfaatkan dengan betul dan dengan baik, dengan manfaat yang benar-benar manfaat ya, bukan disalahgunakan dalam arti. Untuk kebijakan yang satunya nih Kak, kalau tadi ekspansif dan kemudian kontraktif, ketika tadi dikatakan bahwa Lebaran biasanya situasi peredaran uang nih jumlahnya banyak sekali. Ini tadi menstabilkannya dengan kenaikan harga tersebut atau bagaimana nih? Kalau untuk kebijakan kontraktif ini kan bertujuannya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar saat inflasi. Salah satunya kalau ingin instrumennya secara bantuan kan nggak mungkin ya. Kalau tambah bantuan ini judulnya ingin mengurangi berarti intinya tidak boleh ada jumlah uang yang beredar di masyarakat kan. Kalau ingin mengurangi, berarti intinya ingin mengalihkan uang-uang yang ada di masyarakat ke bank. Misalkan ini salah satu instrumennya. Kalau misalkan ingin masyarakat itu banyak menyimpan uang di bank, harusnya masyarakat itu tertarik untuk menabung, sehingga suku bunganya dinaikkan. Jadi kebijakan itu ya yang dilaksanakan ketika itu salah satu instrumennya. Atau mungkin kebijakan-kebijakan yang termasuk instrumen kebijakan moral atau istilahnya itu ajakan. Ajakan-ajakan, iklan-iklan masyarakat kan banyak sekali. Itu juga termasuk instrumen dalam kebijakan ekonomi ini. Nah, misalkan ayo menabung, lalu menyimpan di bank itu aman dan lain-lain. Itu termasuk kebijakan yang dikategorikan sebagai kebijakan moral. Nah, untuk kebijakan yang lebih spesifik dari banknya sendiri nanti ada macamnya Kak Puspa. Jadi ada ekspansif itu juga ada instrumennya sendiri. Kontraktif juga ada instrumennya sendiri. Jadi masih terbagi dalam instrumen-instrumen ya kebijakan-kebijakan tersebut ya. Baik, lanjut. Tadi kalau kebijakan moneter ekspansif itu kan untuk apa Kak Puspa tadi? Menambah jumlah uang yang beredar. Betul. Iya. Kalau menambah jumlah uang yang beredar itu artinya kondisi di masyarakat itu sedang kesulitan, menginginkan masyarakat banyak belanja. Banyak belanja karena kan itu kalau masyarakat banyak belanja artinya wah ini berarti sudah banyak nih uang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter ekspansif ini juga nantinya bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa bukan hanya sekedar belanja, tapi bisa punya uang secara tunai juga, dan juga liburan. Nah, ini kaitannya dengan meningkatkan daya beli masyarakat untuk mengatasi pengangguran. Sekarang kan banyak ya yang seperti itu. Artinya sedang berhenti bekerja atau bahkan mungkin dirumahkan, bahkan stuck tidak ada pekerjaan, mereka kehilangan pekerjaan. Jadi, dengan kebijakan ini ya terbantu sekali ya. Daya beli itu merupakan tolak ukurnya. Nah, daya beli masyarakat harus meningkat. Apa nih instrumennya? Nah, ini adalah instrumennya Kak Puspa. Ada 4.
melalui politik diskonto, melalui pasar terbuka, melalui cash ratio dan kredit selektif. Nah, jadi 4 ini bisa termasuk dalam kebijakan ekspansif, bisa termasuk dalam kebijakan kontraktif. Baik. Jadi masing-masing punya langkahnya sendiri, disesuaikan pada kondisi yang sedang dialami. Nah, kita nanti kupas ya, Kak Puspa. Baik. Kupas masing-masingnya. Satu-satu ya. Satu-satu. Baik. Yang pertama tentang politik diskonto. Apa itu, Kak? Apa sih ini politik diskonto? Kok ada baru dengar nih ya. Kok ada politik-politiknya? Ternyata berkaitan ya, ekonomi politik. Nah, ini bagaimana nih? Jadi kenapa sih kok dikatakan politik ya? Itu mungkin istilahnya tuh caranya ya. Cara, karena memang politik itu kan ilmu mengatur ya, ilmu mengatur. Jadi ini mengaturnya caranya bagaimana ya kan? Pada instrumen kebijakan ini pemerintah bisa mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan mengubah diskonto bank umum. Ini masuk dalam diskonto tuh suku bunga. Nah, kalau di bank itu kan ada tingkat bunga ya, Kak Puspa. Nah, tingkat bunga itu ternyata ada naik dan turunnya, ada maksud dan tujuannya pemerintah itu. Ya tadi ada ekspansif, ada kontraktif. Nah, jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang yang beredar telah melebihi, jadi ada inflasi nih, kan harus mengeluarkan keputusan. Betul. Wah, apa yang harus diputuskan nih? Yaitu dengan tadi menaikkan suku bunga tadi. Jadi ketika ada inflasi, jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, supaya jumlah uang yang beredar ditarik kembali, supaya banyak menabung kan sebetulnya sih ada masih, cuman tidak dipakai untuk membeli. Jadi dinaikkanlah suku bunganya sehingga untuk menarik masyarakat supaya menyimpan uangnya di bank tadi ya, dengan kenaikan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang hasrat orang untuk menabung. Jadi otomatis seperti itu. Ini yang dikatakan politik diskonto tadi ya. Betul. Ini salah satunya ya, yaitu untuk menekan laju inflasi. Baik. Nah, terus apabila terjadi sebaliknya bagaimana? Apabila terjadi seperti sekarang, jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit gimana ya? Kebalikannya, Kak Puspa, dengan cara menurunkan suku bunga. Kalau suku bunganya kecil kan orang juga enggan untuk menabung, lebih baik juga dipakai saja, atau mungkin lebih baik diinvestasikan ke hal-hal lain. Yang lain. Kan investasi itu macam-macam ya. Ada yang di bank memang dia nih simpen. Kalau mungkin kalau di bank itu bukan investasi ya, Kak, maksudnya menabung saja ya, menabung disimpan, karena kalau yang namanya menabung itu nanti tiap tahunnya nilainya sama. Tidak bertambah. Gitu. Kalau ingin investasi kan berharapannya setiap tahunnya nilainya bertambah sehingga nanti ada keuntungan di sana. Nah, itu. Jadi kalau misalkan politik diskonto ini instrumen dalam kebijakan moneter untuk menambah dan mengurangi jumlah uang dengan mengatur suku bunga di bank. Mengatur suku bunga. Itu, Kak Puspa. Ya, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Satu ilmu yang baru, walaupun ini teruntuk kelas 11, tapi semuanya pemahamannya bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari ya. Betul. Baik. Jadi supaya kita paham nih, kalau misalkan nanti siswa-siswi kan sekarang sepertinya sudah diberikan kesempatan untuk bisa membuka rekening ya, bisa rekening sendiri. Nah, misalkan berkunjung ke bank, kok itu ada suku bunga, ada naik berapa persen, turun berapa persen, kok besok lagi kok berubah gitu. Nah, itu alasannya kenapa? Nah, ternyata mungkin dari segi ini ada dinaikkan dan turunkan, itu ada maksud dan tujuannya. Oke, lanjut Kak Puspa. Ini ada setelah politik diskonto, yang kedua apa nih? Yang kedua yaitu tentang apa tadi ya? Pasar terbuka, kalau nggak salah ya. Pasar terbuka. Nah, pasar terbuka ini apa? Ini yang menjadi patokan utama. Kalau tadi politik diskonto itu suku bunga, sekarang sertifikat Bank Indonesia. Bagaimana? Jadi setiap bank itu kan punya bukti kepemilikan sertifikatnya. Jadi untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar, kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau juga surat berharga yang di pasar modal. Kalau di dalam ekonomi, Kak Puspa, pasar itu ada banyak macamnya. Ada pasar tradisional, ada pasar modern, ada pasar modal juga, ada pasar saham juga. Jadi
macam-macam gitu ya. Sekarang ada lagi pasar online kan ya, yang terbaru ya. Iya, yang terbaru. Kalau zaman dulu booming. Mungkin kegiatan ekonomi itu adalah interaksi bukan kegiatan ekonomi, pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kalau sekarang tidak bertemu juga sudah disebut dengan pasar. Nah, ketika jadi, ada satu kesepakatan jual beli ya, walaupun betul. Tidak bertatap muka ya kalau sekarang ya. Sekarang judulnya bukan tempat bertemu, tapi ada kesepakatan interaksi antar penjual dan pembeli, itu sudah dinamakan dengan pasar. Ya, nah, tetap ini untuk politik pasar terbuka, bank sentral yang hanya bisa mengaturnya. Jika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, kondisinya ketika inflasi, maka bank sentral akan menjual sertifikat Bank Indonesia. Nah, jadi ketika menjual kan otomatis uang akan masuk ke bank sentral sehingga uang beredarnya juga berkurang. Iya. Nah, sebaliknya jika bank sentral mengamati bahwa jumlah uang yang beredar ini kurang dari kebutuhan, maka bank sentral akan membeli kembali surat-surat berharga atau SB ini dari pasar modal. Jadi pembelian ini berarti pembayarannya dengan memakai uang ya tentunya, karena memang ini untuk mengatur jumlah beredar, menambah peredaran tentang uang intinya. Pembelian ini juga kalau ingin lebih lanjut ya, lebih lanjut dikupas ini sebenarnya tuh apa sih SBI ini, apa sih surat-surat berharga ini, macamnya apa, itu ada di materi selanjutnya Kak Puspa. Jadi ini kapan-kapan kita mempelajari lagi begitu ya. Yang penting tahu dulu nih untuk politik pasar terbuka itu intinya apa? Yaitu intinya tentang menjual dan membeli surat berharga dan SBI. Jadi cara dalam mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Itu untuk politik pasar terbuka. Nah, jadi sertifikat Bank Indonesia ini digunakan sebagai alat untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Ini saya ambil dari di website Bank Indonesia. Jadi kalau ingin lebih mengetahui, itu kita juga bisa mengakses. Sekarang tuh sumber belajar memang begitu sangat mudah ya Kak Puspa. Kita tidak perlu membeli buku. Betul. Kita bisa mengakses dengan gampang di browser. Ya, ini banyak juga website secara resmi milik pemerintah. Contohnya ya, yang ada di www.bi itu Bank Indonesia juga banyak sekali materi-materi, bukan hanya sekedar info-info pemberitaan tentang kebijakan yang akan dilakukan sekarang, tapi juga materi yang bisa kita pelajari juga banyak sekali. Berarti materi dasar, ilmu-ilmu dasar juga ada ya? Ada di sana. Sertifikat Bank Indonesia itu tadi surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Jadi diskonto itu suku bunga itu, Kak Puspa. Tujuannya untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam masyarakat yang secara tidak langsung bisa mengendalikan laju inflasi dan juga nilai tukar rupiah. Nah, jadi bukan hanya sekedar bisa mengatur laju inflasi atau peredaran uang, tapi ternyata ini mempengaruhi nilai tukar juga rupiah. Jadi kalau dilihat Kak Puspa, perekonomian ini bukan hanya dalam satu masalah. Jadi masalah-masalah lain berkaitan nih. Betul. Kita ngomongin tentang kebijakan, tentang peredaran uang, jadi langsung masuk ke nilai tukar. Yang masuknya kalau nilai tukar nanti ke pasar saham. Dan biasanya kalau ukur perekonomian suatu bangsa adalah ketika nilai tukarnya dengan mata uang yang lain ini bertahan ataupun bisa menurun ya, artinya tidak naik ya harganya ya. Nah, ini ketika Bank Sentral membeli surat SBI, berharga, ya, jumlah uang yang beredar tuh bertambah, ya, mengeluarkan uang atas pembelian SBI. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu politik cash ratio. Nah, ini lebih ke arah perhitungan ya, ada berapa rasionya, rasio cadangan kas ya, cash ratio. Jadi cadangan kas yang ada di bank-bank itu berapa, nanti dihitung. Kita pahami dulu saja, intinya adalah untuk politik cash ratio itu peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank. Itu intinya ya, fokus utamanya, supaya bisa membedakan perbedaan antar beberapa instrumen itu apa sih. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk banyak ya, giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito dan lain-lain. Nah, itu punya
cadangan-cadangan kas dan presentasinya berapa. Nah, jadi di bank itu ternyata ada istilahnya cadangan uang yang memang tidak boleh dipinjamkan. Jadi bank itu punya apa ya istilahnya tuh uang cadangan uang cadangan tidak kas yang tidak memang keluar memang. Nah, ini untuk mengatasi ini Kak Puspa. Jadi untuk mengatasi saat kondisi memang pemerintah harus mengeluarkan kebijakan politik cash ratio. Baik. Misalkan di sini ada perhitungannya, saya beri contoh. Jumlah uang nasabah suatu bank dengan berbagai bentuk tabungan itu sejumlah 6 juta rupiah. Jika bank sentral mematok cadangan kas minimumnya itu 20%, maka jumlah uang itu tidak boleh dipinjamkan adalah sebesar 20% dikali dengan jumlah uangnya tadi, 6 juta. Sebesar 1.200.000. Sedangkan 80% lainnya yaitu 4.800.000 itu boleh dipinjamkan. Misalkan selama ini cadangan kas minimumnya 20% itu ya. Lalu bank sentral ini melihat jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Nah, bisa jadi nanti bank sentral menaikkan kas minimumnya menjadi 30%. Gitu. Jadi kondisi ini bisa menjadi pilihan, tergantung nanti pemerintah tuh lebih cenderung lebih baik yang mana, memilih kebijakan yang mana nih yang cocok. Karena tentunya kebijakan itu juga melihat karakteristik masyarakatnya. Jadi kalau misalkan kita sebagai masyarakat itu melihat di negara lain kok seperti ini, nah belum tentu di negara lain kebijakannya sama dan cocok di negara kita. Jadi ini semuanya karena ilmu ekonomi juga termasuk ilmu sosial yang mempelajari tentang perilaku manusia juga. Betul. Bukan ilmu eksak yang pasti ya, itu pasti bisa ya. Jadi banyak sekali yang mempengaruhi, memang tidak ada yang pasti artinya ya, dinamis tidak ada yang ya. Sempurna ya, betul. Iya, tidak artinya dinamis ya, bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Baik, ilmu sosial seperti itu ya. Oke. Jadi ini harus dipahami nih sampai di politik cash ratio. Jadi untuk yang pertama tadi politik diskonto mengenai suku bunga ya. Yang kedua yaitu pasar terbuka dan pembelian SBI atau surat berharga. Dan untuk politik cash ratio yaitu tentang cadangan kas yang ada di bank. Baik. Wow, Kak Puspa nih ilmunya baru lagi nih. Tentunya teman-teman jika pendengar semua di rumah, tidak hanya kelas 11 SMA, ini juga satu ilmu baru yang bisa dipahami dan ternyata banyak-banyak hal yang mungkin baru kita ketahui saat ini nih Kak Tika ya. Iya. Baik, yuk lanjut lagi. Nah, ini tambahan lagi dengan peningkatan cadangan tersebut, berarti jumlah uang yang menjadi cadangan itu kan semakin banyak ya. Iya. Dan uang yang beredar pun berkurang. Nah, jadi ini termasuk salah satu kebijakan yang biasanya pada saat terjadinya inflasi atau tadi contohnya kalau di Indonesia itu lebaran atau liburan sekolah gitu kan, atau liburan bersama seperti kemarin kan bersama libur panjang ya. Jadinya banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat juga. Nah, sebaliknya jika pemerintah melihat bahwa jumlah uang yang beredar kurang dari kebutuhan, maka pemerintah menurunkan cadangan kas minimumnya sehingga jumlah uang yang beredar akan bertambah. Kebijakan ini diterapkan saat terjadi deflasi. Iya, jadi ada inflasi, ada deflasi. Kalau inflasi itu kenaikan harga secara terus-menerus, kalau deflasi penurunan harga secara terus-menerus. Itu Kak. Iya, setelah 3 tadi dari politik diskonto, pasar terbuka, dan cash ratio, lanjut ke yang keempat nih Kak Tika, apa politik nih? Kredit selektif. Oke, jadi bagaimanakah? Apakah kalau ini? mendengar kata kredit kan mungkin sudah paham ya. Mengibaratkan tentang pinjam uang, peminjaman uang. Jadi pemerintah melonggarkan pemberian kredit supaya masyarakat lebih tertarik untuk meminjam uang. Kalau ini artinya untuk meningkatkan daya beli masyarakat supaya bisa digunakan dengan maksimal. Tentu banyak sekali instrumennya juga di bank kan ada sekarang itu
kemudahan-kemudahan untuk yang bisa dimiliki oleh bank-bank. Tentunya programnya berbeda, tetapi banyak hal menarik biasanya ditawarkan satu kemudahan-kemudahan ya tentang kredit ini. Untuk bisa pinjam itu ternyata juga bukan hanya sekedar masyarakat bisa meminjam nih. Itu tujuannya global juga Kak Puspa, untuk mengatur perekonomian negara. Ketika dalam kondisi ternyata kok jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sedikit, berarti nih kita harus meningkatkan daya beli masyarakat. Masyarakat harus mampu berwirausaha mungkin. Nah, kan kalau untuk pinjam uang kan biasanya harapannya untuk dibuat sebuah usaha. Jadi diberikanlah pinjaman sehingga peraturan-peraturannya, persyaratannya dipermudah. Itu salah satu termasuk instrumen yang memang diberikan oleh pemerintah. Jadi bukan hanya sekedar dari bank sentralnya, segi kredit dan lain-lain tuh global semuanya dilakukan oleh pemerintah. Ternyata kebijakan ini, instrumen ini tadi dilakukan untuk menstabilkan juga situasi kondisi termasuk pelonggaran dari kredit ya. Iya, betul. Pemerintah juga sudah memikirkan sampai sedetil itu ya ternyata ya Kak Tika ya. Jadi ternyata perjuangannya, kerja kerasnya ya begitu sangat memikirkan masyarakat. Jadi tidak ada pemerintah yang tidak ingin memikirkan masyarakat tentunya Kak Puspa. Betul sekali. Semuanya memikirkan masyarakatnya untuk bisa tetap melangsungkan kehidupannya ya. Dan teruntuk lagi situasi pandemi seperti ini bisa bertahan gitu saja sudah alhamdulillah udah bersyukur ya. Apalagi ada seperti tadi kebijakan-kebijakan baru ya yang ternyata juga memberikan dampak positif ya, peningkatan ekonomi juga untuk masyarakatnya. Jadi tidak hanya sekedar mungkin ada bantuan ternyata dari segi-segi lain yang mungkin kita pahami ternyata banyak sekali pemerintah sudah memberikan bantuan kepada kita. Di gambar ini ada sebuah gambar penjelasan mengenai kebijakan kontraktif. Tadi mungkin ada lebih fokus ke ekspansif karena kita melihat pada kondisi pandemi ya. Sekarang untuk kontraktif yaitu situasi yang berbeda dengan situasi tadi. Yang berbeda. Jadi di sini kan kalau di gambar itu ada gambar uang dan troli keranjang barang dari tahun ke tahun dengan nilai uang yang sama mengalami perubahan. Jadi, terlihat ya di sana ketika tahun 90 berapa itu Kak Tika? 98 itu 100.000 bisa beli macam-macam ya, satu keranjang tuh bisa beli macam-macam. 2005 situasinya sudah mulai berbeda nih. Menurun. Barang yang kita bisa beli itu cuma dikit ya. Dikit gitu. Nah, 2013 dan bahkan mungkin sekarang 2020 ya Kak Puspa. 100.000. Bagaimana? Dapat apa nih? Ya Allah, gitu. Dapat apa gitu kan? Dapat apa nih? Ternyata gitu ini perkembangan tiap tahunnya sangat begitu pesat, sangat begitu pesat dan nilai suatu barang itu dengan nilai uangnya sama mengalami penurunan. Nah, kebijakan moneter kontraktif ini ya tentunya tadi Bank Indonesia menaikkan suku bunga Bank Indonesia ataupun juga melelang sertifikat Bank Indonesia, surat berharga, menaikkan tadi cadangan kas dan lain-lain. Ini ada tujuannya. Nah, kalau ini kan kontraktif itu tadi apa? Menambah ya, bukan nambah, mengurangi jumlah uang yang beredar. Inflasi ya Kak ya. Mengurangi jumlah uang yang beredar dengan instrumen yang sama tadi, politik diskonto, cash ratio, lalu ada lagi kredit selektif dan juga pasar terbuka. Bisa juga diaplikasikan untuk kebijakan ini ya? Iya betul. Nah, ini item-itemnya. Tadi ternyata nilai-nilai barang itu kan berkurang ya, semakin berkurang. Apa sih yang harus dilakukan supaya masyarakat masih tetap bisa memakai nilai uang itu dengan baik? Kebijakan kontraktif ini tadi mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat untuk mengatasi inflasi ya. Tadi dikatakan bahwa inflasi ini kondisi di mana kenaikan tingkat suatu barang itu secara terus-menerus mengalami kenaikan yang mengakibatkan
nilai uangnya juga berkurang, nilai uang terhadap suatu barang. Nilai tukar ya Kak ya? Nilai tukar uang suatu barang itu ternyata berkurang. Padahal nilainya sama nih. Padahal sama-sama 100.000 ya. 100.000 di tahun yang beberapa tahun yang lalu dapatnya banyak, mungkin beras, lauk, minyak untuk sembako sendiri ataupun barang-barang tertentu masih bisa terbeli. Ketika hari ini mungkin hanya sedikit sekali yang. Nah, ini yang dinamakan tadi ya penurunan inflasi, kenaikan nilai barang, penurunan nilai mata uang tukar uangnya. Saat di sini juga ada gambar nih. Jadi sebagai ilustrasi. 11 Januari 2007 dengan 3 minyak itu 455.000. 23 Maret 2007 masih di tahun yang sama, bulannya berbeda, sudah naik 3 minyak itu 885.000. Hampir 2 kali lipat. Ini inflasi sekali ya, inflasi. Kemarin itu pada saat pandemi bahkan ada beberapa yang memprediksi ketika kondisi jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sedikit, lalu banyak istilahnya itu pengangguran, banyak otomatis kejahatan. Kejadian yang dulu pernah yaitu demo tahun berapa itu Kak Puspa? 98 itu terjadi. Tapi ternyata pemerintah sangat memperhatikan ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang mengaku ini bagaimana kan, pengamat-pengamat mengatakan kurang dan lain-lain, tapi dalam kondisi yang secara global itu masih bisa bertahan. Kenyataannya Indonesia alhamdulillah di situasi sekarang bertahan semuanya ya. Betul. Nah, kebijakan kontraktif dengan politik diskonto dengan instrumennya yaitu Bank Sentral menaikkan tingkat suku bunga. Tetap dengan menaikkan suku bunga. Menaikkan tingkat suku bunga. Mengapa? Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Karena kan harga barangnya naik ya. Jadi supaya mengurangi jumlah uang yang beredar, jadi harga barang jadi otomatis naik kan. Nah, ketika harga barang nanti naik, otomatis masyarakat juga enggan untuk membeli, lebih suka untuk ditabung atau diinvestasikan ke yang lain. Nah, tingkat suku bunga dinaikkan, masyarakat lebih tertarik untuk menabung, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang. Lalu juga kalau kita masuk ke kredit, suku bunga kreditnya meningkat, orang tidak tertarik meminjam uang. Enggan untuk kredit. Karena buat apa ya, tinggi sekali, buat apa minjem kan, jadi nanti susah untuk mengembalikannya juga, ya udah gitu kan. Betul. Jadi itu mengurangi atau mengatasi tingkat inflasi tadi. Baik, wow. Kita harus jeda sejenak nih Kak Tika sebelum melanjutkan ya. Luar biasa sudah larut dalam ilmu ekonomi tadi, ada 2 kebijakan yang sudah kita bahas satu persatu dengan instrumen-instrumennya ya sahabat RT ya. Jeda sejenak dengan perbincangan siang hari ini, tentunya kembali lagi nanti kita akan bahas untuk selanjutnya ya Kak Tika. Masih ada satu kesimpulan dan juga beberapa materi lagi akan disampaikan oleh Kak Tika. Tetap setia terus di Belajar Lewat Radio RTFM bersama Rumah Belajar untuk semua. 94.8 FM 94.8 FM Sahabat Setiamu. Iya sahabat RT dan pendengar setia, teman-teman siswa-siswi yang selalu setia menyimak kebersamaan kita di Belajar Lewat Radio RTFM bersama Rumah Belajar untuk semua. Kita masih ditemani oleh Kak Tika ya dari sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah tahun 2020. Dan Kak Tika tadi sudah banyak diinformasikan, diberikan ilmu kepada kita bahwa di mata pelajaran ekonomi tentang kebijakan ekonomi ini banyak yang sudah kita rasakan sebagai masyarakat ya di situasi pandemi seperti sekarang ini ya, dari kebijakan-kebijakan ekonominya, kemudian juga dari aplikasi tadi ada 2 kebijakan yang sudah dibagi dalam dalam empat instrumen ya Kak Tika ya, sudah dibahas. Kemudian di sesi yang terakhir ini dengan kesimpulan dan juga lanjutan yang tadi tadi tentang kebijakan moneter masih dari
jenisnya ya, jenisnya kontraktif. Jadi semoga saja ini, karena memang tadi kita mengatakan bahwa kebijakan ekonomi ini sudah kita rasakan. Jadi semoga saja semua masyarakat yang mendengar dan para generasi muda yang merupakan harapan bangsanya nih, yang harusnya banyak sekali membaca. Membaca itu kan tidak hanya sekedar membaca buku. Literasi itu bukan hanya sekedar membaca dari buku, tulisan, tapi membaca situasi. Ya. Situasi ini kita sama-sama bekerja nih, berjuang, bukan hanya sekedar pemerintah yang juga berjuang memperhatikan masyarakat. Kita pun sebagai masyarakat juga berjuang dengan tetap memenuhi protokol kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah, gitu kan. Karena kalau misalkan hanya sekedar dari pemerintah saja, masyarakatnya tidak ikut andil membantu, itu juga tidak akan bisa istilahnya tuh ya bersatu. Betul sekali. Nah, iya, jadi kita tetap keluar rumah pakai masker, dan itu juga merupakan kontribusi nyata dari generasi-generasi muda sekarang. Betul. Yang mungkin apa sih saya bisa apa, belum bekerja, tidak. Dengan memenuhi apa anjuran pemerintah dan belajar di mana saja. Nah, contohnya kita belajar di radio ini, mendengarkan hal yang positif, yang beredukasi, termasuk kontribusi kepada negara. Baik, wow, ya ini dia ilmunya yang harus kita ambil. Kemudian tadi Kak Tika mengatakan literasi tidak hanya membaca, ya, tidak membaca tulisan artinya, tetapi memahami situasi dan kondisi, mematuhi peraturan, segala bentuk peraturan yang tentunya akan lebih memberikan satu manfaat. Bukan mudarat buat kita. Oke Kak Tika, lanjut ke mata pelajaran kita ekonomi. Tadi sampai di manakah? Mengenai tingkat suku bunga. Baik. Tingkat suku bunga yang dinaikkan itu ternyata ini untuk menarik orang untuk banyak menabung. Ya. Jadi ini tujuannya tadi untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Salah satunya dengan tingkat suku bunganya dinaikkan, lalu suku bunga kreditnya ditingkatkan, sehingga orang pun juga tidak tertarik untuk meminjam uang dari segi karena suku bunganya naik tadi ya. Betul. Lanjut yaitu mengenai pasar terbuka. Kalau tadi suku bunga itu diskonto, kalau pasar terbuka kita kembali lagi ke surat berharga. Jadi kebijakan kontraktif ini untuk menguranginya bagaimana? Jadi SBI ini ternyata menjual SBI-nya, bank sentral itu kepada bank-bank. Kalau tadi di yang satu adalah membeli, ketika ini sekarang menjual. Nah, ketika bank sentral menjual SBI ini, jumlah uang yang beredar ini berkurang. Kenapa? Karena uang masyarakat ditarik dan masuk ke bank sentral atas penjualan SBI oleh bank sentral. Jadi kan bank-banknya itu bank-bank umum membeli kan ya, membeli dari segi bank umum, membeli atau mengeluarkan uang. Uangnya itu kan uang masyarakat. Nah, uang masyarakatnya ditarik dan masuk ke bank sentral, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat jadi berkurang, dan kebijakan-kebijakan lain, contohnya tadi kreditnya diperketat, jadi orang tidak banyak meminjam dan banyak disimpan, jadi tidak banyak menarik, masyarakat tidak banyak menarik uangnya di rekeningnya masing-masing. Jadi salah satu kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan oleh bank sentral, dan juga bank umum juga ikut andil gitu, ikut andil. Selanjutnya, tadi mengenai diskonto, lalu SBI, sekarang kredit selektif. Jadi kredit ini ternyata diberikan oleh bank umum, ada syarat-syaratnya biasanya ya. Ada syarat-syaratnya. Ternyata kalau di dalam ilmu ekonomi itu ada syarat yang secara teori ada syarat 5C. Nah, gampangnya gitu. Apa nih? 5C itu apa? 5C itu karakter, capability, collateral, capital, and condition of economy. Jadi berbagai macam persyaratan yang menjadikan
uang itu bisa dipinjamkan itu ternyata selektif banget bank umum itu ya. Tapi kalau kondisinya ingin menambah jumlah uang yang beredar, ini diperlonggar, yang 5C ini diperlonggar. Kalau ini kondisi tidak dipersulit istilahnya. Ternyata dipersulit dan tidaknya itu juga ada maksud secara global. Maksudnya ya, ada maksudnya. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar di masyarakat ini dapat dikontrol. Sehingga langkah kebijakan ini untuk mengatasi gejala inflasi tadi. Sehingga kita pun juga mungkin kalau misalkan yang merasakan perbedaan ataupun juga mungkin kita flashback ke tahun-tahun yang lalu di Indonesia ini laju inflasi kita juga tidak tinggi, tidak sampai bisa dikatakan hiperinflasi atau inflasi yang tidak luar biasa berlebihan karena memang ternyata pemerintah itu mengaturnya begitu tepat. Nah, jadi ada saatnya inflasi ya memang wajar seperti itu, tapi jangan sampai terjadi hiperinflasi itu. Nah, yang tambahannya lagi nih sebagai kesimpulan ya, selain tadi ada beberapa instrumen, ada yang dimaksud dengan kebijakan dorongan moral. Jadi tambahan moral, Jadi kalau moral itu tidak termasuk ke dalam instrumen, tapi tetap masuk secara global, kan tidak terlihat ya Kak Puspa. Bank sentral dapat juga mengurangi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, iklan, masyarakat, pidato, edaran yang ditujukan untuk misalkan di sini berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan apapun atau melepaskan pinjaman. Jadi iklan-iklan itu juga punya tujuannya yang tidak terlihat dan tidak secara gamblang dikatakan. Artinya program dari setiap mungkin dari iklan tadi, iklan masyarakat, kemudian apapun yang dilakukan oleh bank-bank tersebut adalah memang ada maksudnya ya. Situasinya dikaitkan dengan kebijakan ekonomi pemerintah yang sudah ada satu len tadi bahwa bank sentralnya adalah yang mengatur semuanya ya. Karena sesuai dengan ilmu bisnis ya, namanya iklan itu kan kalau ditampilkan secara terus-menerus itu efektif sekali mempengaruhi daya pikir individu ya. Jadi harapannya ketika iklan ini terus-menerus disampaikan ini bisa juga menyentuh hati pikirannya masyarakat supaya bisa mengikuti anjuran-anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kesimpulan akhir adalah jadi tujuan kebijakan ekonomi khususnya kebijakan moneter ini yang pertama adalah menjaga kestabilan ekonomi. Jadi supaya stabil ekonominya dengan berbagai macam instrumen dan jenis kebijakan tadi, tentunya ini untuk kemaslahatan masyarakat. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Karena ketika harga-harga stabil, semua masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya, tentu ekonomi global tuh bisa stabil juga. Ketiga, meningkatkan kesempatan kerja otomatis ya. Jadi ketika ada beberapa yang mungkin belum memahami kok sepertinya tidak ada lowongan pekerjaan nih, peluang pekerjaannya tidak ada. Jadi kita introspeksi dulu terhadap diri kita. Kita sudah punya kemampuan apa untuk bisa bekerja, karena pemerintah pun juga memberikan banyak sekali kesempatan dari kebijakan yang diterapkan khususnya di kebijakan ekonomi itu untuk meningkatkan kesempatan kerja masyarakat. Selanjutnya, membantu mempercepat proses pembangunan. Iya, karena dengan pengaturan ekonomi yang baik, yang tepat disesuaikan dengan situasi, ini proses pembangunan juga bisa akan berjalan dengan lancar ya. Kita lihat sekarang proses pembangunan di mana-mana kan, walaupun kita kondisi pandemi, dikatakan negara itu mengalami penurunan pendapatan, tapi infrastruktur tetap harus jalan. Karena itu kan salah satu fondasinya sebuah negara tetap untuk memperlancar lajunya proses perdagangan, transportasi, alurnya kehidupan masyarakat itu tetap. Jadi ini adalah suatu kebanggaan juga, dan kita masyarakat harus tetap juga ikut berjuang, tetap semangat, bantu pemerintah, dukung pemerintah untuk bisa tetap bertahan dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Terakhir yaitu menciptakan penawaran uang yang cukup ya, artinya ini tentang jumlah uang yang beredar tadi ya. Jadi supaya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu tidak stabil, tidak banyak, tidak begitu banyak atau tidak kurang. Seperti itu Kak Puspa. Jadi
ini harapannya ketika bisa memahami kebijakan ekonomi macam-macamnya, kita bisa lebih paham bahwa pekerjaan pemerintah itu tidak sedikit, tidak mudah juga, banyak sekali. Jadi kita sebagai generasi muda tuh jangan mudah menyalahkan A, menyalahkan B, menyalahkan C. Kita teliti lagi, kita pahami terlebih pelajari dahulu lagi, baca situasi, baca dari sumbernya langsung, apakah benar. Jadi jangan mudah terprovokasi dan lain-lain. Ini betul ya, banyak sekali yang isinya kalau katanya semakin banyak kita membaca maka akan semakin bijak kita dalam menghadapi mengambil keputusan juga. Jadi perbanyaklah membaca. Karena membaca juga bukan hanya sekedar membaca buku, tapi membaca situasi yang tadi ada sekarang. Begitu, baik, Kak Puspa. Wow, luar biasa sekali Kak Tika. Materi kita pada kesempatan siang hari ini dari mata pelajaran ekonomi dengan materi kebijakan ekonomi. Ternyata di situasi saat ini pandemi global ya, pandemi di situasi banyak negara terdampak, lebih dari 200 negara dikatakan bahwa terdampak dari situasi ini, dan buktinya Indonesia masih bisa bertahan dan memberikan pemerintah tetap memberikan kebijakan ekonomi, tetap memberlakukan kebijakan-kebijakan ini dengan tepat, karena buktinya juga tadi Kak Tika di kesimpulan terakhir ada ya, bahwa ada penyerapan tenaga kerja, kemudian juga pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Itu buktinya bahwa kita tetap masih bisa bertahan di era pandemi seperti sekarang ini. Wah, luar biasa sekali hari ini. Terima kasih Kak Tika, banyak ilmu. Sama-sama. Juga masyarakat, tentunya pendengar kita juga sudah banyak menyerap ilmu dan mencatat banyak dari edukasi kita siang hari ini ya Kak Tika ya. Baik, akhirnya kita harus pamit karena sudah 1 jam lebih ini kita bersama di sini. Dan boleh silakan saya dulu pesan Kak Tika di edisi hari ini untuk teman-teman maupun sahabat-sahabat yang di rumah. Pesannya apa ya Kak Usta? Pesannya adalah itu tadi mengulas kembali bahwa kita harus belajar membaca situasi, tetap semangat, jangan mudah terprovokasi. Kita bantu pemerintah dengan segala kebijakannya, dengan untuk generasi muda belajar dengan baik di rumah saja, walau di rumah saja. Aktivitas positif, dan kepada masyarakat kita berjuang, sama-sama berjuang membantu masyarakat dengan mengikuti anjuran pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dan lain-lain. Oke, terima kasih, itu dia ilmu kita hari ini ya, sahabat belajar lewat radio RTFM, rumah belajar juga, belajar untuk semua tentunya. Jangan lupa untuk mengunjungi rumah belajar. Karena ini rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja Kak Puspa. Betul untuk sekali. Semuanya SD, SMP, SMA, SMK, TK. Oke, yang belum mendownload, yang belum mempunyai aplikasi ini, silahkan bisa di-download ya. Banyak ini ilmu. Pembahasan ini juga ada loh Kak Puspa. Oh, ada di sana. Iya, baik. Oh iya, luar biasa tentunya sahabat rumah belajar radio RTFM. Mari kita harus pamit dulu dari edisi hari ini ya Kak Tika dan juga teman-teman semuanya. Ketemu lagi di lain waktu, insya Allah di minggu depan kita akan dengan ilmu yang baru ya. Betul. Kak Tika akan menghadirkan narasumber tentunya dari seorang guru nanti ya. Siapakah? Pokoknya ditunggu di hari Selasa ya. Oke, terima kasih harinya Puspa pamit, Kak Tika juga pamit dari kebersamaan belajar lewat radio RTFM. Sampai ketemu lagi lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.